Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Sidik di sini dengan segala kerendahan hati di pagi yang sangat-sangat cerah. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya, kemudian sudah subscribe ya. Dan terima kasih juga kalau udah ada yang share. Semoga videonya bermanfaat. Baik, pada episode kali ini saya akan riding aja sambil mengeluarkan unek-unek, kemudian sedikit beropini. Dan ini di daerah yang sangat sejuk juga ya, banyak pepohonan di daerah Serpong, BSD. Jadi kalau kalian saat ini di usia-usia yang cukup matang, di atas 30 tahun, seharusnya kalian sudah tidak lagi mengurusi hal-hal remeh-temeh ya. Kenapa? Karena saya melihat, saya mendengar, bahkan saya merasakan orang-orang di usia 30 tahun, di atas 30 tahun terutama, itu mereka masih sibuk dengan orang lain, masih sibuk melakukan komparisi terhadap orang lain, gitu ya. Nah, saya berpendapat, beropini apa yang saya ketahui bahwa seharusnya di atas usia 30 tahun kita waktunya sudah mulai mempersiapkan mental kita, diri kita untuk hal yang jauh lebih besar. Jadi maksudnya jauh lebih besar itu jauh lebih bermanfaat sebenarnya. Bukan cuma menangisi gitu ya. Saya adalah beberapa rekan, teman, orang-orang dekat gitu yang selalu melakukan komparisi gitu. Ketika kita menjadi sesuatu, paling tidak dianggap lebih sukses dari orang lain, akan dibandingkan. Ya bahasa sederhananya gini, ya lu sih enak, kerjanya udah, jabatannya enak, gaji besar, ya gua cuman begini begitu gitu ya. Lu ngomong apa juga pasti didengar gitu. Ada kan orang-orang kayak gitu, terus selalu memposisikan diri sebagai orang yang tersakiti. Ya jelas lah, gue jabatannya cuman ini, cuman disuruh-suruh doang, sedangkan lu manajer misalnya ya, itu banyak banget. Padahal kita diberikan waktu yang sama, 24 jam, kemudian 12 bulan dalam 1 tahun, kita diberi kesempatan waktu yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita menggerakkan diri kita untuk lebih baik lagi. Nah, itu yang beda. Jadi kalau kalian merasa posisinya saat ini ya, posisi saat ini berarti kita anggaplah pekerjaan itu tidak sesuai dengan yang kalian ekspektasikan, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena ini mau kemana nih? Karena roda dunia itu, roda kehidupan itu berputar. Jadi jangan khawatir. Yang kita perlu lakukan adalah mempersiapkan diri menjadi jauh lebih baik. Bukan menjadi lebih baik ya, jauh lebih baik. Dipersiapkan mentalitas kita, dipersiapkan juga energi kita, dipersiapkan juga akhlak kita gitu. Karena banyak tuh orang-orang yang banyak lu mah enak, kerjanya begini, gua begini gitu. Atau kita merasa kita layak, tapi sebenarnya kita nggak layak. Poinnya adalah yang pertama, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus saja dengan pekerjaan kita, dalami sampai kita menjadi ahli di bidang kita. Satu itu. Terus kemudian berpikirlah jauh lebih luas. Jadi jangan sempit gitu ya. Jadi bekerja tidak hanya tentang uang, tapi juga ilmu. Jadi kalau kita kerja di tempat kerja kita saat ini gajinya nggak seberapa, tapi ilmunya banyak, ya nggak apa-apa, digali aja. Nanti kalau ilmunya udah dapet banyak, kalian ketika cari pekerjaan baru, paling tidak ada hal yang bisa dijual, gitu loh.
kemampuan kita tentunya ya yang dijual. Begitu. Lalu kemudian apa lagi? Kita itu jangan pernah merasa bernasib buruk, bernasib sial. Kita adalah orang yang kayaknya aduh gue mah apes banget ya dibandingkan yang lain. Dia tuh kayaknya beruntung padahal dia nggak pintar, tapi kok dia beruntung gitu. Kan ada orang-orang gitu. Janganlah. Semuanya tergantung mindset. Dan yang terakhir yang menurut saya yang paling penting adalah kita tuh harus bisa menikmati apapun yang terjadi pada saat diri kita, pada saat ini ya, terhadap diri kita, pekerjaan kita apa gitu ya, rumah tangga, percintaan, nikmati itu, syukuri itu. Jadi jangan bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar pesimis gitu ya. Lalu kita udah harus berpikir lebih luas yang sudah saya sampaikan di awal. Di atas 30 tahun tuh kita nggak usah ngurusin lah orang lain. Orang lain misalnya, oh teman saya udah punya mobil nih, saya belum. Kita patokannya ngejar supaya punya mobil, maksa-maksain untuk kredit mobil gitu ya. Jangan. Kita tuh punya tahapan yang berbeda dengan orang lain. Gitu. Saya misalnya merasa di usia saya saat ini ya, 38 mau 39 tahun misalnya. Saya merasa sudah punya saat ini ya, saya sudah punya mobil, udah punya motor, udah punya rumah gitu. Saya merasa kawan-kawan saya yang belum memiliki itu bukan berarti dia tidak memiliki uang atau tidak punya potensi untuk memiliki itu, tapi memang fasenya belum sampai sana. Mungkin belum. Jadi masih dalam berproses. Saya menganggap seperti itu. Saya punya saudara ketika mereka belum cukup untuk memiliki kendaraan atau rumah, ya saya rasa dia memang belum pada tahap itu, tapi akan menuju ke sana gitu. Karena saya tidak pernah ngurusin ya. Misalnya ada saudara saya atau teman saya, dia udah punya rumah lebih bagus dari saya, punya mobil lebih bagus dari saya gitu ya. Ya udahlah ya. What the fuck dengan hal tersebut gitu. Saya tidak pernah berpatokan terhadap orang lain. Saya berpatokan terhadap kebutuhan diri saya dan keluarga saya, udah itu aja. Saat ini saya punya mobil cuman cuman double seat ya, bukan 3 seat gitu, city car, ya udah saya nikmatin. Next, saya harus punya yang 3 seat. Buat siapa ya? Buat anak istri saya gitu, bukan buat siapa-siapa. Jadi memang based on kebutuhan, bukan karena gengsi. Mereknya harus mahal, harus ini, harus itu. Disesuaikan nanti dengan budget. Atau rumah gitu. Saya udah punya rumah alhamdulillah dari saya bujangan, terus ya renov sudah gitu. Dengan luas kurang lebih 93-95 meter gitu ya total. Terus saya misalnya ada saudara saya yang punya atau teman saya yang punya lebih besar dari saya. I don't care, what the fuck. Saya nggak peduli, saya nikmatin rumah saya. Dan saya berprinsip bahwa segala satu hal itu di dunia ini bisa dikompromikan, bisa diatasi, dan tidak perlu diambil pusing. Jadi santai aja. Dimarahin bos itu udah biasa. Kita akan ada slack dengan teman kerja itu biasa. Kalau kita salah minta maaf gitu ya. Nggak perlu bermusuhan, nikmatin aja. Terus cari teman yang kira-kira benar-benar bermanfaat. Jangan cari teman yang mohon maaf banyak teman tapi kalau kita susah nggak ada yang bisa bantu. Gitu-gitu. Jadi menikmati hidup itu lebih sederhana. Bahkan saya as a leader kepada tim saya di kantor, saya bilang selagi kita bekerja maka akan ada selalu perintah, akan selalu ada tekanan. Jadi dihadapi, jangan dihindari, karena kita bukan pecundang gitu. Upayakan apa yang bisa kita upayakan, pikirkan, rencanakan apa yang bisa kita rencanakan, dan eksekusi. Jangan cuma ngomong doang gitu. Ya saya selalu memberikan contoh terhadap orang-orang rumah ya, keluarga saya ataupun tim saya. Ya saya harus jadi bagian dari mereka. Memberikan contoh berarti melaksanakan gitu kan. Tapi yang paling penting adalah mentalitas sebenarnya. Gitu. Terus tadi yang saya bilang I don't care about hal-hal yang bisa merusak pikiran saya juga merasa segala suatu hal itu kan tidak terlalu serius sebenarnya di dunia ini. Iya kan? Benar nggak sih? Waduh, macet lagi. Jadi segala hal tuh nggak terlalu serius sebenarnya di dunia ini ya, menurut saya. Kita kan cuma numpang doang di sini.
Jadi jangan terlalu serius. Kita hanya bisa mengupayakan, tapi tidak bisa menciptakan. Bukan kun fayakun kita jadi. Bukan. Di sini ada peran Tuhan, ya kan? Peran Allah. Oh my god. Jalanannya gini lagi. Tapi nggak apa-apa deh. Kita coba dulu. Macet ya? Aduh, balik arah aja deh. Ternyata macet, guys. Bisa ya? Lewat sini bisa? Kita lewat jalan baru aja, Pegedangan katanya. Nggak tahu deh. Coba aja lah. Jadi menurut saya nggak usah yang namanya berpikir hal-hal yang di luar dari kuasa kita ya. Nggak usah, nikmati aja. Enjoy your life. Do something different. Lakukan satu hal yang beda yang bisa membuat kita menjadi bermakna, bisa menghasilkan gitu. Saya tuh main YouTube gini kan iseng-iseng aja. Karena udah jengah aja jangan dengan dunia pekerjaan. Syukur-syukur dapat uang, kalau nggak juga nggak apa-apa. Paling tidak saya tidak penasaran gitu. Paling tidak ya tidak penasaran. Terus apa lagi? Ya ini saya juga lagi mau main Tamiya gitu ya. Kayak anak kecil lagi nggak apa-apa. Paling tidak saya nggak kayak orang yang dead wood ya, kayu mati yang bingung mau ngapain gitu. Jadi ya nikmatin aja. Dan semuanya itu kan berproses gitu. Jadi di usia kita seharusnya tidak perlu lagi melakukan perbandingan-perbandingan yang tidak perlu, dan fokus saja dengan diri sendiri, karir dan keluarga, agar kedepannya kita jadi manusia-manusia yang bermanfaat, jadi manusia-manusia yang tangguh, jadi manusia-manusia yang bisa mengerti dan bermanfaat buat orang lain. Oke, saya rasa itu ya. Dan sepertinya saya nyasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini? Best here.